Mulane wong mati fakir mati napa? Jihad. Mulane mati syahid. Mati napa? Wong seneng wong wedok ra kesampeyan mati iku ya mati napa? Syahid. Lha ngene niku. Dadi syahid cintane wonten. Dadi seneng cawe wedok demenan rawani ngempet ora iso iku nak mati syahid. Tapi syaratnya mati loh, ben syahid. Orang-orang miskin itu soleh-solehnya sendiri gak ada yang nyami template dan gak ada yang bilang dia sohibul fadilah. Tapi tetap gak zina, gak maling, gak korupsi. Wah itu luar biasa. Makanya banyak guru yang berdoa muridnya tidak pinter karena takut. Takut ilmu nyantek. Ontek kan. Imam Syafi'i itu nganti alim ngono, ke Sufyan bin Uyainah alim tenan. Sehingga dia nyedot kue rantai. Mau gurune kue kan entek. Akibatnya Imam Syafi'i bodoh kan mereka sumbernya sedikit. Nanti soal ngono kan sumbernya tuh besar. Tapi Sufyan Ats-Tsauri itu tidak punya kitab, sehingga semua dawanya itu tidak mudawan. Akhirnya kita ngakses itu susah. Beda dengan Imam Syafi'i. Beda dengan misalnya sekarang Said Muhammad. Coba sekarang kurang kalibernya misalnya Mbah Hamid Pasuruan, kayak apa terkenalnya Mbah Hamid Pasuruan. Tapi kita kalau ngakses dawuhnya agak kesulitan. Padahal aturannya hadis, berilah jatah rumahmu itu sholat dan ibadah. Tapi gak punya nyali kiai mulai dulu. Putih umrah. Jarang kiai yang berani ngajar di rumah. Harus punya nyali. Paling kan agak dinyali harus dibiayai dulu supaya aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gus Baha 82. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini guru kita tercinta, beliau akan menyajikan ngaji beliau yang berjudul Berilah Jatah Rumahmu Sholat dan Ibadah. Tonton videonya hingga selesai biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mari kita simak bersama kita ngaji Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus memikirkan agama utawi jihad. Jihad itu berjuang. Jihad dimaknani perang itu cukup ono wong ekstremis. Lalu mana jihad itu orang hubungannya dengan perang. Jihad mana doa? Berjuang. Ke jahadaya jihadu jihadan itu kangelan loh. Angger kangelan itu disebut apa? Jihad. Kayak gue melarat kangelan itu jihad. Mulane wong mati fakir mati napa? Jihad. Mulane mati syahid. Mati napa? Wong seneng wong wedok ra kesampeyan mati iku ya mati napa? Syahid. Lha ngene niku. Dadi syahid cintane wonten. Dadi seneng cawe wedok demenan rawani ngempet ora iso iku nak mati syahid. Tapi syaratnya mati loh, ben syahid. Ini tenan ya. Terus masyhur ketika Rasulullah ditanya siapa mati syahid menurut kamu, yaitu orang yang mati di medan perang. Jawab Nabi, idzan syuhada ummati qalil. Kalau gitu yang mati syahid sedikit. Kalau gitu syuhada ummati itu qalil, sedikit. Nabi mulai nyebut al-mat'un, orang yang mati karena penyakit pagebluk atau penyakit massal atau masif. Wal mabtun, orang yang mati karena sakit perut. Terus wal mahdum, orang yang mati karena kerubuhan bangunan. Di sebagian riwayat yang mati karena tenggelam itu juga syahid. Dan termasuk mau mati cinta tadi itu ya mati apa? Mau seneng wong wedok ra kesampean, zina rawani, ngempet ra iso, yakin ditolak terus mati. Nah itu syahid apa? Syahid. Nah, ini penting kalau terangkan karena kalau Allah, karena itu tadi ya, teorinya orang-orang ahli sunnah itu sederhana. Jihad itu maknanya tenanan. Jadi jahadaya jihadu jihad dan maknanya apa?
tenanan. Sebab itu zaman jenengan ngaji teng ala-ala nopo ngaji kitab-kitab alit mesti ijhad wala taksal. Ijhad tenanono sira wala taksal. Jadi bandingannya tenanan niku aja males. Ora kok ijhad perang sira mboten. Perang itu kondisi tertentu yang kebetulan itu ya kangelan terus disebut jihad. Sebetulnya babnya itu kital. Makanya di fikih itu enggak ada bab jihad, ada bab kital. Kalau jihad ya ngaji ya jihad, mempertahankan kemiskinan ya. Ya mbak melarat, bapak melarat kok. Enggak utuh nganti ya putune melarat. Oh itu jihad. Enggak mudah tetap Islam dalam keadaan fakir. Oh itu jihad no? Keren. Ya keren. Lho soleh kayak toh itu gampang ono sing gaji. Artinya soleh itu kan gampang. Ada yang gaji, ada yang munisoibul fadilah, itu kan gampang. Mempertahankan kesolehan seperti itu mudah. Ada yang gaji, ada yang amati, ada yang nyucuk, ada yang memberi gelar sohibul fadilah, itu gampang sekali. Orang-orang miskin itu soleh-solehnya sendiri, gak ada yang nyami template. Dan gak ada yang bilang dia sohibul fadilah. Tapi tetap gak zina, gak maling, gak korupsi. Wah itu luar biasa. Soleh balik ku gampang karena gampang banget. Ya sudah, aku ramen dengan obat. Ini wong hasud deh. Tapi itu jelas mudah, apa? Mudah. Makanya wakam min masyhurin bi barokati mastur. Cara pepatah yang wali-wali itu wakam min masyhurin bi barokati mastur. Banyak orang terkenal itu mesti barokahnya ulama mastur. Karena tadi jadi mudah, soleh masyhur itu mudah. Ada yang gaji, ada yang memberi gelar sohibul fadilah. Tapi maksiat kan isin. Apa kelabing kan isin. Apa dugem isin. Orang yang ngerowo isin. Tapi mbok krana Allah, mbok krana jubair. Tapi kan jelas isin. Iya isin, karena sudah gelar sohibul fadilah. Mastur itu penting. Orang itu harus berani jihad meskipun mengikuti pemimpin atau sedang dipimpin atau baru dipimpin. Yang pemimpin itu bisa baron karena apa? Fajiron, si apik jalan. Terus ini penting ini bukan sekedar dawai ulama tapi dawai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita hitung saja. Kalau berkali-kali ngaji ini di Jogja, di depan para dosen, di depan para akademisi, kita hitung saja. Ketika kita benci PKI karena ideologi komunis yang anti Tuhan, saya ulang lagi ya. Saya mohon Muhyiddin saya di Jogja, yono intelek waras, terus punya riwayat ya. Intelek waras terus punya riwayat. Karena ini agama butuh riwayat. Kita hitung saja misalnya, saya kan sering diskusi misalnya tentang macam-macam lah, karena saya hidup di Jogja, di Jakarta. Misalnya faham komunis, partai komunis ya faham komunis, entah berpartai atau enggak, itu tidak penting, yang penting faham apa? Komunis. Komunis itu anti Tuhan. Anti Tuhan itu ya aneh, dari segi logika rasional ya aneh, logika intelektual juga aneh, apalagi secara dalil jelas aneh. Karena semua nabi mengajak menyembah Tuhan. Tuhan itu ada, bahkan disebut wajibil wujud. Nah, terus kemudian ada kup militer. Militer itu macam-macam. Singkat cerita, karena tentara itu pas itu gak suka komunis, dia bersama dengan ulama memberantas komunis. Dalam konteks seperti ini ulama pasti gak pilah-pilah. Cek lagi apik, cek elek, wong ini konteks baik, memberantas apa? Komunis. Pasti kita ikut. Nah yang seperti ini itu sudah kita nggak peduli baron karena apa sih. Misalnya terus negara membuat tab MPR komunis dilarang di Indonesia, kita pokoknya seneng. Orang usah kayak ngoleksi, sengguh tab kudu wong soleh, sengguh tab kudu sholat terus. Serah penting untuk pokoknya agar barang apa baron karena apa jiron. Karena kita punya kepentingan. Sementing ada tab anti komunis. Makanya orang-orang yang sering fatwa imam itu harus soleh, harus apa itu keliru, ngaji ini rahatan. Nah itu bahaya lagi kalau yang ngomong itu toh, karena wis rahatan diomong nolak. Orang soleh itu tidak segala-galanya. Dalam banyak hal kita tidak butuh soleh, butuh itu kebenaran tema atau kebenaran fokus
Kemudian yang nopang siapa saja, baron kana fajiron. Kayak tadi misalnya ada tab anti komunis, kamu nyeleksi yang setuju itu nunggu soleh apa asal siapa saja yang menolak tab komunis? Siapa saja yang menolak pasti kita dukung atau kita terima ya. Kalau kamu nunggu yang soleh, orang soleh itu jumlahnya berapa? Wes jumlahnya sedikit, mereka tidak punya otoritas untuk menetapkan tab MPR. Misalnya Rauf ini kan presiden seker. Apa dia ikut godok di tab itu? Undang itu kan enggak. Yang undang yang enggak ada. Kalau sana paling dagep preman banget. Sopo kok nembikir gedung. Nah, kalau yang seperti itu makanya ngaji al jihadu wajibun alaikum ma'akuli amirin itu baron kana au fajirun. Jadi kalau hal tertentu yang mesti positif, misalnya ada tab anti korupsi, anti komunis, anti pembubaran negara atau anti apa saja yang negatif harus kita dukung. Meskipun orang-orang ini wong macam-macam, bisa baron kana napa fajirun. Asal itu baik pasti kita bilang al jihad wajibun alaikum ma'akuli amirin baron kana napa fajirun. Misalnya perlindungan buruh dari pelecehan seksual atau dari tindak aniaya, kita harus setuju. Rata-rata LSM itu ya orang macam-macam, kadang ya orang soleh. Tapi kalau ada perlindungan buruh kita harus setuju. Kalau buruh sebagian ya santri, sebagian orang solihah. Kalau nggak diundangkan juga kita repot. Karena dia tidak bisa melindungi buruh yang di rumah-rumah orang, yang di pabrik. Ya kalau temanya baik, dalam yang baik saja tentu ya kita harus dukung. Wa al jihadu wajibun alaikum ma'akuli amirin baron kana ufajirun. Eleng-eleng. Misalnya kayak kasus Rohingya. Rohingya itu Myanmar itu terdesak karena yang kritik tidak hanya Indonesia, seluruh dunia ngeritik. ASEAN semuanya ngeritik. Padahal ASEAN yang Islam hanya berapa? Mayoritas Indonesia sama Malaysia. Andai kan dipungut suara pakai polling kita kalah. Yang pro Rohingya itu kalah. Karena ASEAN mayoritas non Muslim. Tapi barokahnya satu tema global, satu tema universal yang seperti itu semuanya menyalahkan. Akhirnya Myanmar kalah. Apa kamu terus bilang gini, yang setuju kita harus yang sama-sama Muslim atau sama-sama soleh, bisa minoritas kamu dalam memperjuangkan Rohingya. Nah itu penting. Makanya kalau sudah tema-tema seperti itu ya sudah baron kana fajiran. Tapi kamu nggak perlu jadi orang liberal atau sekuler. Makanya saya bilang kaitan seperti ini berdasar riwayat, bukan karena kita liberal, tapi berdasar apa? Riwayat. Ya taruh saja tadi misalnya ada orang kafir 4 rapat, intinya kita bikin keputusan perlindungan buruh dari pelecehan seksual, dari aniaya. Yang Muslim 1 Rauf, ya harus setuju. Masa tema baik kita tidak setuju? Malah aneh kan? Yang non Muslim punya tema baik, yang Muslim menolak tema itu malah saraf tuh. Kamu jangan pakai fikih, tapi 4 ini kafir semua, masa dukung pendapat orang kafir? Kalau orang kafir ngomong seperti itu bukan dengan kapasitas kekafirannya, tapi fitrah manusianya, dan itu seringnya universal. Nggak kata maling pun menolak maling, jajal maling saya malingi. Maling bar nyolong sepeda motor terus colong. Dua hancur sepeda itu colong. Gitu. Itu artinya manusia itu fitrah, maling saja menolak dimalingi, ya menolak maling. Jajal wong sing biasa zina bojone didemeni rok benar. Mesti gak terima. Mesti apa? Gak terima. Karena manusia punya fitrah, yang maling pun menolak maling, yang zina pun menolak zina. Artinya gini, kalau orang kafir atau orang fasik sedang benar bukan karena ilham dari kekafirannya, gitu loh. Jadi kamu tidak usah memuji kekafirannya. Jangan kamu kayak LSM bilang orang kafir kadang lebih baik ketimbang orang Islam, itu saraf, itu nggak benar. Iya, karena kemanusiaannya orang itu sering dengan fitrah apa? Fitrah. Paham ya? Terus itu tidak kekafirannya, tapi karena apa? Manusia juga sering dengan apa? Fitrahnya. Kalau dengan fitrahnya kan waras, apa? Waras. Jadi penting kalau aturakan terus. Kalau pas haji 2013 niku nate ngaos niki kalian Mbah Mun, terus kula wingi Ramadan iki khataman kitab niki Al-Ulama Al-Mujaddid. Terus kemarin pas Id kula matur malih dan beliau ngendikan banyak tentang tema-tema Al-Ulama Al-Mujaddid. Karena
ulama itu memang harus ngarang. Ulama sekarang itu harus ngarang. Saya itu punya kitab fikih itu per 100 tahun. Itu saja agak berani jadi mubalek Sobul Fadilah. Cuma ilmu saya dibajak mubalek se-Indonesia. Yang bajak saya itu se-Indonesia. Toha tak duit cilik cuma itu. Yang mubalek nasional saja banyak. Jadi makanya saya ikhlas itu wong receh tuh. Maling kisaran 800.000 malah nak warak 200 ya. Wong kaya Tuhan itu sangu akeh nek ana tobat anyaran wong kota. Iku kaul. Tapi ngono iku kan jarang. Sing akeh ngerti nak tangga 5 kilo yes. 100. Tapi kan untuk gelar Sohibul Fadilah. Wabil khusus, nggak usah ada orang mesti. Satu husnul khotimah sing roh sopo. Ini kalau terangkan gimana? Ilmu itu harus hidup. Karena kalau tidak ada ulama terbaru, kamu kira kadang-kadang pondok-pondok salaf itu bilang ulama saiki itu karangannya atau ulama dulu. Itu keliru. Kelirunya begini. Satu ulama dulu itu sudah meninggal, penerusnya itu kita. Sesering-seringnya saya mendoakan Imam Ghazali itu masih sering Imam Ghazali mendoakan saya. Sesering-seringnya saya mendoakan Imam Nawawi masih sering Imam Nawawi mendoakan saya karena beliau sudah wafat. Maka beliau kasihan sama yang masih hidup. Apalagi yang sama kayak saya itu lebih kasihan lagi. Ngaji ilmunya apik, gak nggo podium, gak nggo Sohibul Fadilah. Kok ora ana tolak al-badru ae. Balak itu serap perlu ngeluh. Apa disambut apa? Keren oh. Keren. Masya Allah tenan. Dan aku cedering di hasud itu dosa. Aja dukung biasa wae no. Sing jelas zaman Nabi ora ono. Nabi ada satu masalah terus bilang bikin podium sana yang pidato ora ono. Ora ono hadis ya Abu Hurairah jadi MC ora. Ono misalnya ini riwayat mau itu hasanah dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lane nak pidato wae, tapi ora usah muni ku sunah Rasul. Kok golek tareh nganti mati ora ono. Bisa Nabi itu pokoknya sholat, kadang kersa ngendikan ya ujuk-ujuk ngendikan ya segitu aja, gak usah MC, gak usah. Tapi kau gedeng wong kaya Toha yo khas no? Yang zaman akhir melakoni agama lewat seperti itu, melakoni agama, melakoni mubalek is nasibnya seperti itu. Jadi si melaku ke agamanya mubaleknya jadi hidup. Mubalek kan agama harus hidup. Karena mubalek lah. Agama hidup itu mubalek. Tapi yang perlu dicatat, kita tidak usah kumo luhur itu nganggap sunnah Rasul. Dulu itu nggak sesusah itu mau ngaji. Mau ngaji kok sistemnya 3 juta, podiumnya 2 juta. Dari 2 jam ilmunya mau 10 menit. 3 jam baca sana baca sini. Tapi kamu tidak boleh anti, itu syiar. Saya pun senang. Tapi rasa wong alim mbok korban no. Ini penting saya utarakan supaya kita ini alaman haji Rasulullah. Jadi dulu Nabi itu udah anti syiar. Ada sahabat yang suka pidato, suka ngendikan, Nabi ya senang. Suka humul ya senang. Pokoknya Nabi kaidahnya libaliyo syahid minkumul ghaib. Supaya yang syahid, yang menyaksikan Nabi ngendikan disampaikan sama yang tidak menyaksikan. Dan tentu ya semuanya alami dulu alami. Mulane hadis kabeh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Karena Nabi yang tinggal-tinggalnya Abu Hurairah tok. Enggak satu lapangan enggak. Enggak nyindir gue loh. Jadi kenapa hadis itu sering ya Nabi itu ketemu Abu Hurairah yang ngandani Abu Hurairah, ketemu di rumah yang ngandani ya sudah santai aja. Orang kok kumpulkan masal. Setelah kumpul undang saya nanti saya dawuh. Enggak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Tapi mati ono ya pantes ya. Ben seru no? Mohon kalau terangkan gimana menyangkut hukum fikih. Ini sekarang bandingkan saja.
Kalau sampai hanya percaya ulama dulu, tanpa Said Muhammad, tanpa Habib Zain misalnya, saya contohkan ulama-ulama yang top kelas dunia yang modern, misalnya Habib Zain, utamanya misalnya Said Muhammad, terus Habib Salim Asyadiri, yang non Habib misalnya ada Yusuf Qaradawi, ada beberapa ulama yang kita mau mendengar. Kitab-kitab dulu itu koyok wiridan, sesuai koyok jimat. Sidik-sidik zakat isruna miskolan. Roh bisa maca isruna miskolan, tapi kan gak roh isruna miskolan piro ya. Tanpa kitab modern kita tidak tahu kalau itu maknanya 84 gram. Boleh jamak kosor kalau marhalatan. Marhalatan itu disarai betakrib. Cek sitata asyara farsakon. Iki ora paham meneh. Kira-kira itu yo arba'una mailan bil mailil hasimi. Ora paham meneh. Diutak-utak ya tetep ora paham. Barang ngaji kita modern kan gampang. Ya kira-kira 85 kilo jom selesai kan? Selesai. Tapi kalau ada sok anti ulama modern. Enggak kecangkeman. Itu gak salah kurang barokah. Ya jajal saya kata kok iki seru nami sekolahan kowe roh nak iku grame nganggo ulama modern atau ulama dhisik. Mun dhisik ra ono gram. Makanya saya itu punya kitab per 100 tahun karena nanti itu ada transformasi. Misalnya begini contoh paling gampang kayak mikot. Rasulullah itu bikin mikot itu ya konteks dulu. Dan kadang yang disebut Rasulullah jadi mikot sekarang nggak jadi kota, menjadi kota mati. Itu banyak sekali. Misalnya Rasulullah dulu misalnya ditanya, ya Rasulullah kalau kita haji setarnya dari mana? Taruh saja misalnya Mekah itu Tuban, Nabi paling jauhnya ya Jong nak kau Bojonegoro kira-kira kau Kali Ketek, nak kau tu kau Rembang kira-kira kau Sarang, kau Wetan, kau Lamongan. Pasti ngendikannya seperti itu. Karena haji itu kan sentral, maksud. Nah, dimana haji itu maksud, tempat tujuan disebut haji. Kemudian ada setar makani. Setar makani itu kalau setar dari mana? Bikinlah Nabi itu mikot, makanya disebut mikot makani apa? Disebutlah misalnya orang Madinah harus mulai ikhram dari Dzul Hulaifah. Sekarang disebut apa? Bir-Ali. Orang Yaman misalnya dari Alam-Lam. Misalnya orang kawasan Mekah dari Jirona atau Tanim. Ini kan setar. Nah kemudian tidak semua orang itu orang Madinah, tidak semua orang itu orang Yaman. Ada daerah yang adalah jalurnya tidak dari situ. Misalnya orang Cepu, adalah Moro Tuban itu gak lewat Rembang, ya lewat Bojonegoro. Mau lewat Paringan pun, tiba lewat Montong pun, muter. Ini kan masalah sama sekarang. Ya Lam-Lam itu mikot, tapi sekarang orang pesawat itu gak lewat ya Lam-Lam, lewatnya Bandara Mator Jadid Jeddah. Jadilah masail fikih yang sampai sekarang jadi berdebat. Apakah boleh mikot dari airport Jeddah? Takbirnya mana? Mana ada Nabi komentari Jeddah? Adanya di kitab itu ya Lam-Lam, tapi pesawat ya ora moro ya Lam-Lam. Cangkeman. Nak bodoh ora usah omong, takok. Lah pesawat itu akhirnya kena mufti-mufti yang berlebihan. Grup pesawatnya saat kita kono tuh yang biasa. Itu sebelum setengah jam melintasi Yaman kan bisa mengumumkan. Ini pesawat mau melintasi apa? Ya Lam-Lam, maka mohon niat ikhram. Tapi ini pun masalah. Masalahnya adalah nak pesawat ganti pakaian ikhram kabeh, pesawat sudah ceblok. Sudah gitu di toiletnya banyak yang nggak layak, iso najis kabeh pakaian ikhram perkara. Ya tadi kan nggak layak lah, airnya macam-macamnya. Jika kita butuh ulama modern, termasuk keberaniannya Habib Salim Asyadiri, Habib Zain, beliau berfatwa motor jadi Jeddah nggak apa-apa kalau kamu ikhram dari motor jadi airport yang sekarang. Meskipun tidak ada hadisnya, karena ulama itu pasti tahu pola. Tawari ya, ini ilmu ulama orang balik, gak kelas ini serais, gak kelas ini ulama itu oleh balik mikirnya ini suan yo ra iso. Untuk suan iso ora apa akhirnya tetep ra iso. Suan mikir dulu. Harus ulama. Mesti ulama itu ora kudu aku ulama. Siapa saja asal kapasitasnya itu ulama. Rasulullah itu setiap menghentikan itu sahabat ulama itu bikin pola. Pola itu bisa random, bisa macam-macam. Namanya bikin pola. Misalnya begini, Mekah itu kan sentralnya di Ka'bah, apa? Di Ka'bah.
Terus mikot itu adalah posisi di mana orang sudah siap haji, wis pantes haji. Wis nganggo pakaian ihram, tidak pakai pakaian apa? Berjahit dan sebagainya dan sebagainya. Memang saya sudah janji ke pangeran, saya ngaji di mana saja akan ngomong fikih karena nanti ilmu yang mati itu fikih. Ojo ngaji nainan sing teko ning majlisul ilmi swarga. Mau kenaan gue. Teko orang muda kadang numpangnya kok swarga. Kadang ngaji hiburannya kok apa? Swarga. Nek dilatih fikih kan senam otak, no? Senam otak. Saya hitung saja ya. Misalnya orang mau sowan mbahmu, tentu ada kesepakatan area. Terus mulai rapantes, misalnya ke ngebis gundulan lah, gak ketunan lah, celananan jin lah. Mesti ada area yang disepakati, nak kawasan mbahmu itu harus sopan misalnya. Itu mesti ada area. Misalnya orang dari Jakarta mau sowan mbahmu, mungkin dari Jakarta area ketunan, celananan jin. Tapi kan ada area yang disepakati, pantasnya mulai pakai pakaian sopan itu di sini misalnya. Nah itu kira-kira mikot makan itu seperti itu, apa mikot makan? Makanya ada mikot. Allah itu kan ya tentu Allah tidak bertempat, tapi Ka'bah kan disebut Baitullah, ya Ka'bah itu disebut Baitullah. Mesti ada etika, mau sowan ke Ka'bah Baitullah itu ada etika. Karena Allah itu saking wibawanya, saking sakralnya, dibikinlah etika itu jaraknya begitu jauh. Yaitu misalnya Jirona, Tanim, itu jaraknya saja dari Mekah kalau naksi, piro mati. Kalau naksi itu masih berapa? Cara Indonesia perasaan berapa kilo? Enggak, kalau kilo 25. lebih kayak 30 lah biasanya. Wah nggak tukang saya macet ibu orang gue tong macet ngadati. Taruh saja nanti dihitung. Saya ulang lagi ya. Dihitung area mulai pantas sopan dan harus sopan, karena di haji itu harus pakai pakaian ihram itu harus. Dihitung. Setelah dihitung kan ada pola, ada apa? Pola. Ternyata misalnya jarak terdekat itu 30 kilo dari Ka'bah. Saya ulangi, ternyata jarak terdekat itu misalnya 30. Misalnya, ini contoh misal saja. Tentu akan lebih sah kalau sebelum 30 kilo. Sekarang orang Jakarta sowan Mbah Mun harus macak sudah di sarang. Ternyata orang itu macak mulai dari Kragan, dari Lasem kan lebih sah. Orang harus sowan Mbah Mun kalau dari timur misalnya yang perbatasan sarang. Ternyata orang perbatasan harus macak kan lebih sah. Makanya di kaidah mikot ada kata-kata gini di fikih fakul lama kana ada kana ashoha, semakin jauh semakin sah. Makanya banyak kalau sudah mepet waktu haji orang-orang disuruh ihram dari Solo. Sering kata Solo jadi angker haji akhirat mondok ngaku pakai ihram tangi putih Solo dari Surabaya. Terus ada yang tanya, apa sah Gus ihram dari Surabaya? Iku mesti wong ra iso fikih. Karena logikanya gampang, kalau harus sopan Mbah Mun sudah di perbatasan saja boleh, apalagi dari rumah. Paham ya? Sepotensi gak saya aku macak wis ning ngarepe lagi macak. Nah, itu kriminal tenang gitu. Paham? Nah, ini namanya pola ilmu. Ini pola ilmu. Tentu orang-orang sealim Habib Zain tentu paham betul. Habib Salim paham betul. Sehingga beliau berani menunjuk mikot-mikot yang zaman Nabi tidak ditunjuk. Dan mereka nggak akan dikatakan ini nggak ada dalam sunnah Rasul. Ini Wahabiah nyaran tapi sidik-sidik kok sunnah. Ilmu itu ada polanya. Misalnya polanya mubalagh sudah seperti itu. Teko disambut tol al-badru alena bariku mangan. Terus ada sambutan-sambutan semuanya muji. Dia terakhir mau itu sana bariku mangan menang berkali terus polanya seperti itu. Tapi polanya ulama di mana-mana yang ngaji. Sama cek misalnya pola hidupnya Mbah Fadl Senori atau Mbah Dimyati Pandeglang, polanya seperti itu, jamaah ngaji, semuanya tanpa podium, itu polanya ulama. Nanti ada polanya, ada trennya, di mana-mana itu ada tren. Kalau jodarani terus mubalek welek juga, cuma kan gak mungkin jodarani toha afdalu min Mbah Fadl. Ciloko mencet ya. Mungkin wani darani mubalek afdhalu min Dimyati Pandeglang. Wani. Tapi apa pernah Mbah Fadl punya gelar Sohibul Fadilah? Mboten nate. Padahal kok tuh wis murid. Tapi ada pola. Tetap hidup itu ada pola. Karena kalau orang sowan kok ganti pakaian di area itu tidak pantas, dibikinlah mikot.
Paham ya? Jadi kon toto-toto nak wong Medina ning Dzul Khulaifah Tutir Ali, nak wong Yaman kaya Alamlam, nak wong ini kaya ini. Ya kira-kira seperti itu. Kemudian karena waktunya mepet, orang takut bandara Jeddah itu takut gak sah karena jangan-jangan gak masuk bola itu. Ada ulama dulu kayak sebagian fatwa sudah lah kalau haji mepet disuruh pakai pakaian ihram mulai Surabaya ya. Sering dengar lagi. Ada yang dari Solo. Tapi orang wong saking gobloke, saking rata wangenan kok tak kok Gus ihram ning Solo sah. Kulo tak tangisi goblok kok nganti ngono. Itu kan sama dengan Gus saya mau sowan Mbah Mun, apa boleh saya pakai sarung, pakai ketu mulai dari rumah? Paham? Karena kewajibannya kan pas pakai sarang lah. Kulo ini saking Bojonegoro pun sarung, pun ketuna. Takok ngono iku kira-kira goblok apa goblok. Jadi ilmu itu ada polanya sehingga kalau ada orang pakai pakaian ihram dari Surabaya maupun mana lagi Solo. Buyute sak, kenapa? Buyute sak. Karena persiapannya lebih panjang, makanya fakul lama karena asoha. Ini ilmu yang mubalak dari wis jelas. Umpama kowe iso ya coba ngaji iki ya. Pulaan didol. Buatan baca resmi kalau di sini. Jadi makanya orang itu nggak boleh benci sama ulama, itu nggak boleh. Karena yang paling tahu pola ulama, pola Rasulullah adalah ulama. Tentu kita milih yang kredibel, yang soleh, yang syukur-syukur menjuriyati Rasulullah kayak Habib Salim, yang sudah soleh, sudah ya. Karena pasti punya kapasitas yang lebih baik. Siapa yang bisa menandingi alimnya Said Muhammad, siapa yang menandingi alimnya Habib Zain. Karena tadi terus beliau-beliau ini berani mengarang. Nah ini pentingnya ngarang. Kalau beliau tidak ngarang itu kasihan umat karena Ra'ub Suwan ini Dawi Said Muhammad ini, Toha Suwan Dawi Habib Zain ini. Rawinya ini kan sudah tidak dobek. Rai-rai lalinan ini jadi rawi masalah. Kau nang Dawi rangono tapi disimpul dulu. Ngompas dawuh bahasa Arab, kowe mau yo muni oman amin. Beliau-beliau dawuh kan bahasa Arab. Biasanya haji-haji di Indonesia kan nyongkone donga terus muni amin. Wong karuan rapati paham cucu terus cerita, "Wow, aku haji dawuh Said Muhammad ini." Tak takoki dawuh piye terus ngene Said Muhammad. Wong Arab kok dawuh dadi Jawa. Mesti kan karena kesimpulan. Lah kalau karena kesimpulan ilmu nesak rok apa iso nerjemah dawuh bahasa Arab Said Muhammad. Kan wong berhak suudon. Berapa wajib ya? Mubah. Kan gak meyakinkan cara menyimpulkan. Satu hal lah misalnya beliau ngintikan bahasa Arab 1 jam. Apa kira curiga? Jangan-jangan oleh nerjemah salah. Suudon wis mubalek, kusnudon kita kapasitasnya belum. Misalnya. Nah, beda kalau beliau ngarang. Karangan itu kan mudawwan, matbut, dibukukan, ada aturannya, ada batasannya. Jika syaratnya mustahid, diantaranya adalah beliau ngarang. Kalau nggak ngarang nggak boleh jadi mustahid. Karena dengan mengarang terukur. Makanya kenapa madzhab Sufyan Ats-Tsauri tidak jadi madzhab, padahal dia gurunya Imam Syafi'i. Karena tidak ngarang, tidak mudawwan, tidak mundobit. Imam Syafi'i alime ngono di guru jenenge Muslim bin Khalid Az-Zanji, dia guru Sufyan Ats-Tsauri, dia guru Sufyan bin Uyainah. Tapi kenapa ini tidak jadi madzhab? Padahal sebagai gurunya tentu a'lama minhu, mereka lebih alim. Imam Syafi'i alim ngono baru kayak guru nih. Kan gak mungkin Imam Syafi'i murid Toha terus alim ngono kan gak mungkin. Imam Syafi'i kok mondok ning Toha iku sak jam ilmune sentek, yakin. Maksudnya gurune sing kentekan ilmu. Ora kok murite sing oh kentekan. Wah, apa guru kentekan ilmu lah. Lah masalah muridnya cerdas hafalan. Imriti zaman misalnya Ra'ub zaman modal Imriti kayak hafal berapa bulan? Berapa jawab yang jujur? 9 tahun. Dia murid cerdas, 2 bulan khatam. Terus kowe iso maca Imriti bar berapa tahun mondok? Misalnya.
bar 4 tahun. Murid tem cerdas bar setahun wis paham. Apa terus ki mending entek. Karena muridnya paham kabeh terus murid tem nantang. Yai, kula mriki paham, Alfiah paham, kula kepengin nate ngaos Muhnil Labib. Kira-kira kayak nyerah apa mbok terusno mulai. Ayo, kira-kira. Milih nyerah apa? Oh, mesti. Mun mesti modok sarang mau. Bang Gus Naji nopo pokoke pun leren-leren. Makanya banyak guru yang berdoa muridnya tidak pinter karena takut. Takut ilmu nyantek. Ontek kan. Imam Syafi'i itu nganti alim ngono mergo Sufyan bin Uyainah alim tenan. Sehingga dia nyedot ki rantai. Mau gurune kowe kan entek. Akibatnya Imam Syafi'i bodoh kan mergo sumbernya sedikit. Nanti soal ngono kan sumbernya tuh besar. Tapi Sufyan Ats-Tsauri itu tidak punya kitab. Sehingga semua dawanya itu tidak mudawan. Akhirnya kita ngakses itu susah. Beda dengan Imam Syafi'i. Beda dengan misalnya sekarang Said Muhammad. Coba sekarang kurang kalibernya misalnya Mbah Hamid Pasuruan. Kayak apa terkenalnya Mbah Hamid Pasuruan? Tapi kita kalau ngakses dawuhnya agak kesulitan. Saya sendiri dawuhnya banyak tahu karena bapak saya pernah ponaan. Karena Mbah Hamid misanannya mbah saya, sepupunya mbah saya. Kan beliau orang Lasem, misanan cer sama mbah saya. Itu tapi kan kebetulan kayak saya, anak kiai putu kiai ngakses banyak. Karena misanannya mbah saya, bapak saya ya ponaan, terus pernah diajari. Tapi kalau yang di masyarakat kan kila wal qol, semuanya jari. Akhirnya cerita keramat sing aneh-aneh yo kabeh dalile jari. Beda dengan Mbah Fadl misalnya. Yang enggak menangi pun bisa. Yang ciri khas ahli sunnah itu apa? Baca saja kitab beliau Al-Kawakib Al-Lama'ah misalnya. Yang tentang Alfiyah bahasa saja ini kan lumayan ada aksesnya. Paham sih kalau maksudnya? Makanya saya ini termasuk santrinya Mbah Mun yang paling seneng ketika beliau ngarang, dan berkali-kali saya juga ditimbali saat ngarang karena biasanya diajak diskusi. Ini penting, ngarang itu penting. Tapi kok Joko yang ngarang loh? Oh barang dong, orang ngarang merusak gitu. Orang sudah diajarin dan sudah kesesatan yang dibukukan. Bahaya besar. Mudawan itu penting. Saya beri contoh saja begini, paling gampang. Misalnya ada ulama Habib Zain misalnya atau Habib Salingah, beliau punya kitab Fatawal Haji misalnya. Itu beliau ngertikan detail sekali. Waqafa Rasulullah li ahli Madinah, dari al-Khulafa wa li ahli Yaman yalam lambat, terus detail sekali. Ketika detail terus beliau mulai istihad. Pola mikot itu seperti ini. Misalnya bainal mikot wa baina Makkah marhalatan. Oke, misalnya pola mikot adalah antara Mekah dan apa? Buatan Mekah dan mikot itu pola umumnya sekitar 80 kilo. Marhalatan, cari aman saja 90 kilo. Karena nanti kalau setengah jam misalnya di Mekah bebas hambatan itu kan kira-kira kan sudah sampai 80 kilo. Coba Mekah Medina itu 460 kilo. Itu hanya berapa jam? 4. Kebayang nggak? Mekah Medina itu kilonya resmi itu 460. Itu hanya berapa? 4 jam. Jadi kalau mikot di Jirona Tanim hanya waktu berapa? Setengah jam misalnya. Itu tidak jaminan kalau 30 kilo, bisa saja 80 kilo. Oke, kita bikin misalnya supaya ikhtiar, bikin saja polanya terdekat itu 80 kilo misalnya atau 90 kilo. Kalau pola umumnya 90 kilo, ternyata motor Jadid Jeddah itu ada yang ngitung itu 120 kilo. Yang airport Jadid ya, bukan airport yang dulu. Itu ada yang ngitung 120 kilo. Berarti abad, apa? Abad. Lebih jauh. Makanya banyak juga mengatakan sah karena logikanya lebih jauh. Abad. Nah ini namanya logika, pola umum. Karena dalam semua kehidupan setelah Nabi ngendikan pasti ada kias. Kias itu pola umum. Saya contohkan lagi misalnya ini pentingnya dikarang. Terus kemudian beliau nulis mengarang. Karena kebetulan bisa baca saya bisa cerita ini. Mungkin sampean punya kitabnya, tapi kan raiso moco. Mau moco judul itu. Ini kayak problem juga. Bendaran iki dak kok bibat ning kamar tamu. Wis ngono tok. Kula bolak-balik. Wonten tiyang takok kitabe Habib Zain takok kula tak tanggel sampean gadah. Lah gadah kok takok, Mas kula ora iso maca.
Padahal ya iso maca ini, tapi ra jaminan nak pahamannya benar. Iso nunuk-nunuk no polisi kaya. Nak maca sitok-sitok ya. Boleh rujuk aja kadang. Kono kan korban. Orang ngurut parani kiai sing yo kiai ngono iku sing pidatone buanter tapi sinaune biasa. Ngel-ngelot tok. Ya subul fadilah. Tapi rasa ditrono bahasa kemuliaan saja itu. Nah ini penting saya utarakan di sini. Nah, setelah itu dikarang, saya ulang lagi setelah itu ada polanya. Kemudian dibaca oleh ulama-ulama alim, dibaca lagi. Misalnya saya itu dulu kecelok iso ngaji karena saya sering baca kitab di depan Mbah Mun. Itu dulu teman satu kelas saya yang YouTube saya itu banyak, karena kalau pelajarannya Mbah Muhdilab dulu yang baca saya. Ada beliau, dulu kan saya masih menangi kiai sarang tidak sibuk, sehingga murid itu yang disuruh. Dulu ya gentenan, sesuai kiai kan juga kuati. Gentenan kok sitok ngadat, sitok lancar, sitok ngadat. Kiai itu kan ya daripada keselan ya ngongkon sing dijamin enggak ngadat. Biasanya enggak ngadat satu kelas kan enggak sampai 10. Dari 10 pun ada yang terbaik lagi diuji lagi. Saya termasuk alhamdulillah yang tidak ngadat itu. Sehingga saya sering disuruh baca. Saking seringnya sampai teman satu kelas saya itu sering anggap saya itu gurunya. Kan sama saya hormat karena alasannya gitu. Aku aslinya orang ngaji, sebagai bakal ngaji ini kan, saya mau coba ini kan. Banyak yang insaf itu anggap saya guru. Ini pun ya wani miso ngomong konco tak kelas. Hormat tapi wani miso. Sembrono ya. Nah ini yang penting bukan nilai macane kan, nilai ilmu itu ditasreh. Apa? Dulu itu tidak ada yang namanya murid mendengarkan guru itu tidak ada. Model awur-awuran ya kayak di balen ini. Kiai baca, murid mendengar itu sebenarnya ini sudah metode bodoh. Dulu itu murid yang baca. Makanya Imam Syafi'i kenangannya ngaji Imam Malik Qara'tu ala Malik. Saya baca di depan Imam Malik. Semua murid itu baca. Saya adalah termasuk menangi periode itu. Saya dulu khatam Tafsir Munir sama Gus Ibab Putrani Bangun. Itu murid angkatan awalnya Said Muhammad barengan Gus Bet, Langitan, Gus Top itu zaman Said Muhammad masih di Kutaibiyah. Itu murid angkatan awal. Saya baca Tafsir Munir itu khatam, saya yang baca. Itu di depan orang-orang alim yang tamat Aliyah Sarang, ada anak 20. Saya baca kitab dulu di depan Bangun. Sehingga ketika sekarang bagian cucunya Mbak Mun ngaji saya, karena saya dulu baca kitab itu di depan beliau. Jadi ada yang nyemprit. Kalau sekarang kan enggak, ilmu kok diuji sama ibu-ibu. Itu Pak Toha kalau punya pendapat, punya pendapat tentang agama itu, Bu, setuju dong nggih? Ibu-ibu muni setuju. Mana ada ilmu agama kok diuji di depan? Coba, otoritasnya apa? Menjadi pentas saya. Ini musibah enggak coba? Ilmu agama satu istimbatul hukmi, kesimpulan hukum yang diomongkan oleh Pak Toha itu diuji oleh orang-orang sing ngedong anak. Ngedong anak ora fokus dia gege. Mana ada ilmu boleh diuji sama orang-orang yang enggak kompeten, no? Enggak, itu musibah dah. Untungnya kebetulan ilmu yang diujikan tidak ada yang penting, jadi akhirnya enggak masalah lah, semuanya kan tidak penting. Ilmu itu harus diuji oleh ahlinya. Jika Imam Syafi'i itu bareng baca Muwatta selesai terus Imam Malik di saat itu juga pidato. Ini Fatan min Quraisy, nasabnya itu sama dengan nasabnya Rasulullah, yaitu Imam Syafi'i kan Bani Hashim, termasuk apa? Bani Hashim. Ini Fatan min Quraisy, nanti menjadi a'lama Quraisy, orang Quraisy teralim. Dibanya 5 daya babla. Kenapa Imam Malik? Dia baca Muwatta itu 1 jilid, itu 1 pun nggak ada yang salah. Kowe lempiran pertama wes. Kono maca ngene ya sange salah ya. Anna sahabiyan am kauman bingung. Barat disalahno kauman.
Maksudnya itu di kitab itu nerangkan anna sohabian amma kauman. Ada cerita seorang sahabat ngimami kaum karena dia setengah mabuk baca kuliah juga kafirun abudu mata budun pakai keliru-keliru. Jadi maksudnya anna sohabian amma kauman. Dia ini bingung. Roy ilmunya kan imriti lagi am. Ini orang tok nak amma itu sofi ilmadi. Amma ya ummu imaman. Anna sohabian amma sahabat itu tokoh. Kita angkat dulu, gue sih maksudnya piye? Lah maksudnya piye? Susahnya apa? Bagi saya lafaz itu kan tidak iskal. Susahnya apa? Lafaz ini sudah benar, tapi ini iskal. Apa hubungannya sahabat berkau? Iku macane ora kok am utawa gak am. Iku ngimami sapa sahabat kau. Ngono. Sembrono. Bahaya. Mana tuh aku pinter, dekati aku pinter. Niatnya elek tapi pinter. Saya yakin ikhlas sampean, karena aman kan ngaji saja, nggak buka lapak. Tapi gajarannya kayak tuh, mereka nyampe nono. Ini gajaran dunia akhirat. Kelas ini gajarannya no, dunia akhirat keren no. Samaan kan akhirat toh. Saya bayu kan akhirat. Nanti tuh lagi sedunia. Karena habil akhirati. Nah saya ulang lagi. Ilmu itu ditulis. Ini Dawi Imam Ghazali. Karena ditulis ini mudawan sehingga orang yang mengakses pendapatnya coba orang yang seperti saya kan tidak pernah ngaji Sayyid Muhammad tapi mudah sekali ngakses ilmunya Sayyid Muhammad. Satu, kitabnya dikarang. Secara riwayat saya ngaji sama orang-orang yang pernah ngaji Sayyid Muhammad gampang. Tapi kalau ngaji sama orang saja masalah karena kadang orang ini itu tidak kredibel. Mungkin dia sikoh adil tapi pas riwayatkan itu tidak detail. Tapi kalau ngarang, kalau saja misalnya orang Senori mungkin semua pernah menangi Bapak Fadl, pernah mubasyarah sama Bapak Fadl. Tapi kalau nggak ada karangannya, jangan-jangan ini melingkar oleh riwayat no? Melingkar. Siapa yang jamin dia paham dawe Fadl? Tapi kalau di karangan ada standarnya. Ada apa? Standar. Oh jelas gampang nggak ngelacak. Misalnya Sayyid Muhammad ngarang kitab namanya Al-Hajju Fadha'il Wahkab. Saya khatam kitab itu berkali-kali. Sampai beberapa orang haji sering tanya saya tentang kitab itu karena saya khatam berkali-kali dan saya berkali-kali nakriri juga punya catatannya itu detail sekali dan saya sering diskusi itu sama murid-murid Sayyid Muhammad karena saya butuh konfirmasi ilmu itu tidak boleh ahadi, tidak boleh subjektif sendiri, harus konsensus. Sampai kadang orang 5, orang 6 dan mereka akhirnya senang sama saya. Misalnya begini contoh gampang, Tuhan gak tahu mikir, maksudnya yang balik gak mikir, tak jamin orang-orang. Wong haid itu sah tuaf tawar, Tuhan mesti rohemu. Wong haid itu rawleh tuaf, kesyarat itu tuaf itu suci. Semua notok paling tok notok. Ya wes tok notok aja. Suci ibu. Tuhan ini mengangkat derajat jadi populer. Nah dia nggak mikir yang dikatakan haid itu apa. Coba yang dikatakan haid itu apa? Mungkin kita secara awam bilang yang kata haid itu khurujud dam, keluarnya darah. Ibu setuju ya? Iya. Omelok bodoh. Nah karena Sayyid Muhammad itu ngarang, beliau ngendikan detail begini. Sekarang, Toha orang tahu mikir. Nah ulama sekali Sayyid Muhammad mesti mikir. Sekarang dina apa? Saya dina apa? Dina apa hari? Jumat. Awas anak keliru. Dina Jumat itu ini bulan apa? Juni. Roh dan sering nyata kalender. Aku lama sering lari kalender. Jadi kredit mobil ngenteni Rejab mulut. Mana kredit? Dene wulan basah, wulan gak basah aja. Jadi kayak petani. Tapi wulan apa? Juli ya gitu. Ini Juni. Mau nak mulai Januari mau sing gampang.
Januari itu misalnya Sri itu haid 6 hari, Februari 6 hari, Maret 6 hari. Kalau di kitab fikih disebut mu'tadah. Dia punya kebiasaan cara haid, yaitu 6 hari di bulan pertama. Suatu saat Januari, Februari, Maret dia haid sampai 10 hari, keluar darah sampai 10 hari. Ini nanti kita teori ini salah, yang disetujui para ibu-ibu sekalipun. Ya, saya uji. Jadi teori ini itu salah meskipun disetujui ibu-ibu. Januari, Februari, Maret. Ternyata Maret itu keluar darah sampai 10 hari. Tapi nyatanya ulama bilang yang dihaidkan hanya 6 hari karena dikembalikan ke adat. Padahal 7, 8, 9, 10 dia masih keluar darah. Andai kan yang dikatakan haid keluar darah, berarti tanggal 10 masih haid. Gimana? Tapi kan tidak semudah itu, tidak pakai ukurannya asal keluar darah. Gimana? Ini kan tanggal 9, 10 masih keluar darah, tapi sudah ada haid. Karena rudat hilal adat, kebiasaan dia dikembalikan ke adat, yaitu hanya diambil 6 hari. Bener gak tadi persetujuan ibu-ibu tadi? Dalam konteks Maret tadi. Salah kan? Tapi kiainya disetujui ibu-ibu puas. Seakan-akan dapat legitimasi. Tapi cara ketemu lama. Kon ikdat yang yakin. Kon sekolah SP, sekolah persiapan. Tidak semudah itu dalam hukum Islam. Makanya Sayyid Muhammad ngendikan, sekarang misalnya ada perempuan pas mau tawaf haid. Ya misalnya dia mau tawaf tanggal 10 Dzulhijjah haid. Haidnya mulai tanggal 7 Dzulhijjah itu 8. Terus ada dokter bilang gini, "Rungokno. Bu, sampean bisa nggak haid dengan arti tidak keluar darah. Kalau sampean minum obat, lah tenan minum tanggal 8 atau 9 terus mampet 10 mampet. Ya sudah benar-benar mampet. Terus pertanyaannya secara keulamaan, bukan secara keibu-ibuan sama. Pertanyaan secara keulamaan, bukan secara keibu-ibuan. Apakah perempuan tadi boleh tawaf? Wong nyatanya suci, tidak keluar darah sama sekali. Apa tetap tidak tawaf? Karena biasanya haidnya 6 hari dan dihentikan karena faktor obat. Saya jawab. Rawani. Dia hanya punya nyali di depan ibu-ibu. Nah, Sayyid Muhammad wani karena ulama betul beliau. Dan ditulis dibaca ulama seluruh dunia. Mungkin nak balik ramojo, tapi nak ulama mojo, tak jamin asal ulama mesti pernah baca kitab. Nak balik rong mesti. Mungkin tapi radu. Nah, saya ulang lagi ya. Ada perempuan yang biasa haid 7 hari. Pas musim haji tanggal 7 haid 8. Singkat cerita, dia karena persiapan mau tawaf ifadah tanggal 10, ada dokter bilang, "Bu, minum aja obat ini nanti supaya bisa tawaf." Mampet minum, kebetulan betul mujarab tanggal 10 itu enggak apa? Coro kue ya, ini coro kue di depan ulama, enggak di depan ibu-ibu. Berani enggak fatwa ini hukumnya kayak apa? Masih rudat ilal adat sehingga tetap dihaidkan. Apa yang benar-benar dihukumi suci, nyatanya nggak keluar rawani ini. Rawani. Oh ini sudah ranahnya ulama. Dan alhamdulillah sekali Sayyid Muhammad ngarang itu dan murid-murid beliau banyak di Indonesia. Mukhibinnya juga banyak termasuk saya. Aku sering baca kitabnya Sayyid Muhammad karena tadi. Ayo sama saya isi ngaji aku nengene kecangkeman. Aku mau baca kitab yang modern. Kok iso jawab pertanyaan-pertanyaan hukum seperti itu di kitab Bujeromi? Gak iso kan? Dulu nggak ada terbayang suratul masalah seperti itu. Tanggal 7 masih haid, 8 haid, terus oleh medis dihentikan lewat apa? Obat. Ini tema ulama, nggak ada hubungannya dengan ibu-ibu. Lu ngambek gendong anak, ngambek ngemii, pas pidato rapati juru ngono jadi
Nggih, setuju. Dan itu Masya Allah. Agama yang seserius ini dilegalkan oleh apa? Naifnya kita. Tapi cuma naif, lucunya kita. Tapi Syekh Muhammad tegas ketika begini. Makanya beliau ngarangnya itu bagus sekali. Ini pentingnya ngarang. Saya ulang. Kenapa kita bisa megang? Karena beliau ngarang. Beliau jauh. Kitabul Haid. Babnya lebih detail. Orang kita punya Tawaful Haid. Memang lebih detail karena ini Tawaful Haid. Terus beliau mulai. Yang dikatakan haid itu apa? Kalau dikatakan haid itu khurujud dam, tadi ada masalah yang Januari 7 hari, Februari 7 hari, Maret delalah 10 hari. Kalau definisinya khurujud dam tentu semuanya haid. Tentu nak anggota arif khurujud dam gak ono mustahadah, mergo mustahadah itu metu getih terus, kadang sak wulan yo metu getih. Apa mbok arani haid kabeh hanya karena berdalih khurujud dam. Awas ya. Dadi kowe tok nak teorine balik mbok tuh ora ono bahaya. Bahaya kanggo agama ini bahaya. Wis gak kelas ya. Lagi sadari itu. Ya misalnya sing darani haid khurujud dam berarti mustahadah yang keluar darah 1 bulan pun mereka ijek khurujud dam. Mana ada ulama yang ngomong itu? Ada ulama yang ngomong gak ono sama sekali satu pun tidak ada. Ayo terus rasa pikir aku marah. Ilmu tetap nambahi laris, mau tenang meskipun pahitnya ya digerjlok tapi tetap nambahi rego. Jok sering ngaji aku tetap lebih pede karena kan lebih banyak materi. Jadi pahit sedikit tapi prospek. Tapi memang kita harus mikir itu, makanya hati-hati bikin definisi. Syekh Muhammad dengan indah mengatakan seperti ini, Tawaful Haid. Terus beliau ngendikan gini, ingkita udam itu ada 3. Itu detail sekali. 1, memang musim haidnya selesai. Itu juga ingkita udam. 2, zamanan nakok benal haidoten. Memang kadang-kadang benal haidoten juga ada nakok. Misalnya 1,5 keluar darah, 2 hari ndak, tapi 3 hari dari itu keluar lagi. Berarti ada nakok benal haidoten. Kalau itu ada qaulul lakti wa qaulus sahdi. Mundikannya detail sekali. Sudah itu gak ranahnya Pak Toha lagi 1, 2 tadi. Ini yang ranah ketiga yang kita ngadepi masalah itu. Ada yang bersih karena dawa. Sebetulnya normalnya belum berhenti tapi karena dawa berhenti. Paham ya? Maka kata Syekh Muhammad, nakok yang karena dawa pun uktiyah hukmal nakok. Berarti hukmat tuhri. Kalau dia nakok karena obat sekalipun ya uktiyah hukman nakok, yaitu hukmat tuhri. Piye-piye sing jenenge haid iku tetep ana unsur khurujud dam. Mustahadah ya khurujud dam, istihadah ya khurujud dam. Haid ya khurujud. Terus sampai diharamkan masuk masjid ya karena khaufut talwis, takut jubrati masjid. Nah kalau udah ada khurujud sama sekali takutnya apa? Enggak ada. Terus yang diarani bangsa batal loh, itu ya mesti ana khurujud. Batal wudu mergo ngentut. Batal wudu mergo nguyok. Rumah kok ben tadi ibu-ibu jadi wong alim lho Pak. Lho gak ben ngerti pola, ini kan kembali ke pola. Sing jenenge batal loh, sebagiannya kan faktor khurujud. Haid batal wudu mergo ana darah yang keluar, ngentut batal wudu mergo ana angin yang keluar, ngising ya keluar, terus nguyok dan sekarang kamu katakan toharohnya batal dari apa? Nyatanya nggak ada sesuatu yang keluar, meskipun bidawak sama. Misalnya biasanya toharoh anggar jam 5 itu nguyok, gara-gara diempet semangat pidato lali ra nguyok. Padahal nilainya jam 5 mesti nguyok. Apa seperti ini terus dia batal wudu nih, nyatanya ra nguyok. Kan tetap ora batal wudu nih, nyatanya ra nguyok. Barang pidato wis lali. Wah itu detail sekali. Nah, karena itu dikarang kita tahu. Saya ulang nih, karena itu dikarang, karena kita tahu. Coba misalnya ilmu sejelimet ini, Syekh Muhammad mau dawuh mbek Toha mbek Rauf. Paham ya? Mulai pada aku. Cara Syekh Muhammad ngeten. Akan sah curiga. Tenang toh. Mergo ilmu sejelimet itu mau krungu tok.
Curiga gak terus sampean rawine roh. Sangat. Sangat. Eleng-eleng oke disudon. Curiga. Sangat. Oh halah. Cuma rasa sangat. Karena ilmu sudah sejelimet itu. Nah karena beliau mengarang, sudah ngarang banyak murid beliau yang alim kan terus dapat tunggu ketemu tutup. Jadi tadi karangannya ada, penjelasnya ada, ruwatnya, rawinya ada. Ya itu tadi seperti Mbah Mun kan. Beliau alim ngarang kitab, murid-muridnya yang alim banyak. Terus murid-murid yang alim itu ngendikan, cara kowe percaya kok Mbah Mun kan gampang karena ada kitabnya. Kayak kitab ini karangan Mbah Mun Al-Ulama Al-Mujaddid. Saya baca pernah di depan beliau. Saya murid beliau lama sekali. Sampai sekarang masih ngajar di sarang. Kalau misalnya saya iskal ya tak tanyakan sama mu'alifnya. Kan gak mungkin aku iskal ini takut tuh. Iya biar kok nong ini. Kok takut itu apa Gus itu tahu. Panjang aku mau jentuan. Makanya pentingnya ngaji. Coba suratul masalah yang seperti itu kita butuh ulama modern. Dan saya sering tanya sama ibu-ibu yang haji, tak tanya, kenapa kok nggak pernah ada pertanyaan saat tawaf ifadah mereka ngalami haid? Itu saya tanya ibu-ibu di Jogja, rata-rata sebagian besar itu kan orang-orang intelek. Dan orang intelek itu kan orang paling nyun sewu nggak pernah mentabukan sesuatu. Kelebihannya orang intelek kan sesuatu yang perlu dibahas ya dibahas saja. Orang-orang bangsa izin, bangsa. Nah santri kan izin bahas gitu. Nah orang intelek kan enggak. Saya sering ketemu profesor hukum misalnya atau dokter hukum, tapi bab haid nggak tahu. Mereka ngomong, ya tidak mungkin apa-apa ditanya gitu. Semuanya sudah pakai obat, nggak mungkin pas itu haid. Enteng saja. Bahkan sudah lazim sebelum haji di bawahnya apa? Pil yang nanti pas mau tawaf kira-kira bersih. Jadi sehingga nggak ada pertanyaan itu semuanya sudah ngantisipasi haid. Padahal masalah haid sesulit itu, tapi kenapa tidak ada pertanyaan sesulit itu? Karena ternyata mereka mengantisipasi dengan obat. Kesimpulannya mereka tidak mengalami haid di saat ibadah apa? Haji atau di saat tawaf yang pokok. Nah tentu terus kita pertanyaannya tadi, apakah penghentian haid dari hukum adatnya tetap hukumnya haid, apa tetap tidak haid? Karena faktanya agak keluar darah. Muhammad ngarang an-naqo duhrun wa ingkana bisa babid dawa. Terus kita kan pede ada karangannya mudawan dibukukan dicetak secara massal terus dibaca orang-orang alim ya, sudah seperti itu. Ini kan mudah kita ngaji. Bayangkan dengan beliau gak ngarang meskipun tersongendikan di depan umum, tapi siapa yang menjamin semua rawinya itu eling? Setelah eling hari itu apakah ada hari kedua eling? Sausé diamu ibu kan goblok dhewe. Wamu ibu utangake kan goblok dhewe. Mengenai Pak almarhum Mbak Hasim Muzadi itu beliau pernah pidato di acara muslimat gini, ibu-ibu kalian harus bertobat. Pembodoh sejati itu jenengan. Banyak profesor yang menjadi bodoh itu karena sampai sentak. Itu udah hanya profesor, kiai juga sama. Hilang ahli mereka disentak. Goblok, betul goblok. Saya punya teman kiai, sekarang jadi kiai sukses. Tak orang perlu tak sebutkan namanya. Tapi jadi kiai sukses. Santrinya sekarang hampir 600. Dulu itu pernah ngajar kitab. Itu bayi ini tidak kok meja. Kiai ini khusus apa? Orang tuh orang kayak gue rata muda tuh. Apian mau ngaji rata muda. Senengannya ngaji kilatan. Semua yang mangkle bojo nih kere. Ya kere sak obu. Ambil lumayan ya. Gue parah lumayan so. Ngalor ngidul ya. Bojone koma. Ini musola. Bayi ini tak kok ini lho pakane kitab tuh. Ini ngarepe santri. Wah, goblok. Wah, langsung goblok. Cari kitab yang dibaca langsung burem. Oh, burem. Dulu itu pernah ada seorang alim hafid. Itu pernah nyimak santrinya itu di rumah. Di balik besar ya. Bareng ngambil nyimak santri dilontang ngompreng di bawah. Sesuai kiai ini mendingan. Cung jebule abot mulane ngomah pindah pondok. Mulane jarang kiai punya nyali mulang di rumah itu sebenarnya karena itu.
Padahal aturannya hadis, berilah jatah rumahmu itu sholat dan ibadah. Tapi nggak punya nyali kiai mulai dulu. Butuh umrah. Jarang kiai yang berani ngajar di rumah. Harus punya nyali. Paling kan agak dinyali harus dibiayai dulu supaya aman. Setelah terkendali semua baru. Nah, mulai ngadol mau balik kan aman ya. Aman. Jajal Toha, jajal wong saiki ngaji. Pak Toha kula ulang jenengan tentang harmonisasi suami istri, tapi di rumah jenengan ada istri jenengan. Nah, dene bisa sefase saat pidato dijauh. Hebat, tak jamin pelo ya. Pelo. Nak wong wedok ngamuk ya sabari, gombal. Wong wedok ku angel konaan. Kuwi. Ayo sapa teman. Tak bayari kan. Kira umume ki entuk. Syaratnya apa? Ning omah. Temane jelas harmonisasi. Ayo doan urunan ayo. Urun urunan. Urun. Gelem. Sampeyan tok bayari. Wes di atas rata-rata. Tapi kudu fase lantang kaya zaman Nabi Pidato ning Jogo. Lantang gak tetep lantang. Nak wani ya jas ya. Kalau mulang ning omah normal kok. Mau aman kok. Ulama relatif aman. Ono kramate kan, tetep ulama. Gak kena dikiasno. Lha biasa mulang jenenge kok biasa. Aman apa? Kowe dhewe aman. Aman sentosa. Warane sing gaji. Ya eling-eling terus jenengan kudu syukur jogeman muni ulama saiki karangane rapati barokah, asal ulama tetap barokah. Tentu yang ulama yang minna ya kayak tadi misalnya kayak Mbak Mun, Mbak Fadl ya, kalau di internasional mungkin kayak Habib Zain kayak beberapa ulama. Karena tadi jelas mudawan apa? Mudawan. Jadi misalnya Habib Zain saya punya karangan banyak tentang karangan beliau, misalnya Al-Manhajus Sawi. Aturan kitab yang boleh dipakai pegangan dalam fikih itu beliau bikin daftar. Nukhbatun minal kutub al-musobihah. Itu ini cuplian sekian kitab al-musobihah yang perlu diwasiatkan, perlu di fit tafsir beliau menyebut. Kutubul Baghawi, kutubul tafsir kada wa kada, kutubul fikhi al-minhaj lin-Nawawi ini. Sehingga kita tidak akan terjebak oleh fikih-fikih yang dikarang orang Syiah atau orang-orang yang terlalu modern atau karena kita pakai. Jadi jelas aturannya tasawuf misalnya beliau mau rekomendasikan Ihya Minhajul Abidin. Jika kita menjauhi kitabnya Ibnul Arabi, Bismillah Arabi wong soleh. Tapi kan bulat, kitabnya kan bulat. Pokoknya kalau Sinar Ibnul Arabi jadi Siti Jenar oleh gampangannya. Dan di situ diterangkan kutubun yajibut tahdhiru minha, kitab-kitab yang harus dihindari. Misalnya Kutubun Ibnul Arabi fit tasawuf, ada aturannya apa? Sehingga enak gitu. Sopo sing Sinar Ibnul Arabi tak jamin dadi wahdatil wujud. Itu kan sama seperti kiai kita bilang jong ojo maca buku-buku tentang Siti Jenar. Meskipun mungkin Siti Jenar mungkin wong soleh, tapi kan nggak perlu kamu baca. Jadi manunggaling kawula Gusti ruwet, rai-rai frustasi malah sinau kitab ngono. Karek mojok ngene terus dadi. Logika sing dibangun Siti Jenar ning pas perdebatan sama Kalijogo yen kuwaco tenan. Nak tenan, tapi kan kita wis riwayatnya kan mutoribas, kok waco balik, mbok tenan mbok ora wis. Oh gak jelas. Jadi misalnya pertanyaan ini, sebenarnya rokok ini swarga nganggo raiki apa nganggo rayanya? Gak jawab ke situ-situ. Raiki. Nah raiki resikonya tetep elek. Enggak ada jawab ya. Raiki apa rayanya? Hanya. Nak rayanya, lalu apa kowe sujud? Sampai nak sujud kan badok dadi seksi, nak kowe tahu sujud. Badok iku wis digenti jare Siti Jenar. Wis gak nganggo badok iku.
Bingung kan? Mulane berhasil mentaskik, meragukan orang. Kudu bolak-balik. Lho lah ya. Padahal kan genti. Bulat pokoknya. Ini ku buat tenan bora perdebatan itu, tapi sudah mengacaukan, apa? Padahal aku nganggo ilmu fikih yang normal. Kue iku digawe ning dunya wis nganggo bathuk iki. Tentu pas ana khitab sujud ya bathuk iki. Mergo ning akhirat ana khitab sujud. Justru barokah sujud. Bathuk iki barokah digo sujud kan digenti. Lah nek ora digo sujud ditetepno diobong ning neraka. Siti bener ora mikire tok ngono. Paham ya? Oke. Bathuk lho nek ora mbok sujud ditetepno ngene iki terus dilebokno neraka. Tapi nek mbok sujud kok dimodifikasi. Tapi Siti Jenar iso mentaskek orang katanya gitu. Lah opo kowe salat fisik, wong fisikem sebenarnya ora kanggo. Ganti. Rugi sebenarnya ana dadi seksi wis ganti. Kira-kira ngono logika. Kacau gak? Nah daripada kok ana wong maca termakan argumentasinya, terus lama fata ojo maca buku Siti Jenar kira-kira. Karena tidak semua orang itu pas moco waris soai, pas moco in urung moco penolakannya wes cocok. Juga tuh galeng ini misalnya Ra'ub misalnya, ono gambar ayu wong wedok blodor, terus tak tulis ngene ning musala, hindari menjauhi gambar ini. Tapi Ra'ub kan gak moco tulisan. Paham? Ono gambar wong ayu blodor, tak tulisi jangan baca atau jangan melihat seperti ini. Kira-kira sing dilingi tulisanku ku bentuke wong iki. Gak jawab. Kowe nganti mulai kowe eling tulisanku kowe eling gambar. Nah mulane ra usah ngono maksudnya. Meskipun ono peringatan beda nih. Paham? Nah, hebatnya Habib Zain itu punya sekian daftar kitab yang min awalnya kan hindari kitab-kitabnya Ibnu Arabi, hindari kitab-kitab. Bukan karena benci Ibnu Arabi, tidak. Logika yang beliau bangun itu kalau kadung terhinggap di otak kamu tidak cukup punya kemampuan untuk kembali lagi ke syariah yang lurus. Terus saya itu kadung masuk. Itu kan bagus kan? Dan kita akhirnya ikut terus kiai-kiai di tokonya ya gak jual kitab itu, ngorek kitab itu yo akhirnya dora iso. Wis sedurunge ra iso tambah ra ono kitab ape. Alhamdulillah kan ngono. Akhire ora ono Pak Ibnu Arabi ning Indonesia. Wis kitabe ra ono, sing ngorek ya ora ono. Sedurunge wis ora iso. Wis aman. Lah reso penting. Terus no. Wassalatu te salat wajibat dan wajib alaikum mengatasi sira kabeh khalfa kulli muslimin ana ing gurine saben-saben Islam haron kana wajib. Kowe kudu gelem salat makmum sapa wae cek wong apik cek wong elek. Dadi mulane kula nu jarang dadi imam wiling-wilingan nak imam ora usah diseleksi. Nak nuruti standar ideal yo imam paling alim, paling akro, paling soleh. Nama apa KPU nan tapi bangunnya apa pilkada tapi yo misalnya toh wis apik fikih orane dites jebule suarane apik Ra'ub bareng ruwak suarane Ra'ub wis apik ana Al Hasan sing paling tuwa jebule rong tuwa mau bareng tuwa Qur'ane jeblok ra sida tadi mulai dari Nabi pokoknya jamaah itu khalfakul muslimin baron kana bahkan memiliki wa in amilal kabar wong tentang sholat wae anut ning bab sholat wae itu tadi wong tahu dosa gede lah pas sholatnya pas waras kita anutnya kan pas sholat pas waras kok repot namanya kalau sering makmum gue makmum rokok biasa gue nanti tangklet yang alim Gus kenapa jangan jarang jadi imam dimami wong ngono kok gelem lagi kok orang imam roh lagi sholat eling Allah eling imam sholat nganti apal salah imam Fatihah ira bener tumaknya bener mosok lah gue bener iya Gus ora bener aku ora roh aku eling Allah
Lah kowe eling imam ya roh. Akhir isen. Astagfirullah, sekliwat. Sholat kok bar eling salah imam. Terus eling sopo maksudnya. Terus ini nganggur badanan ya. Jadi mungkin nak sing nganggur wau teng apa review apa? Anak menawa sampean dadi daerah APU baru kayak supporte sampean. Sampean ditulis pengurangan volume maksiat di Republik. Barokahnya dia diri. Jamaah balen. Ditulis dipateni lho Mahfud keren. Keren. Temono dokumen ini tak jamin tetep ono. Dokumen kabeh ditulis pengiran. Tenang wae sampean. Ya, jadi kabeh ulama itu ana alasane. Mulane imam paling alim paling sepuh ya bener. Nggo iling-ilingan sing pantes nyowakno kowe ning pangeran ya wong paling saleh. Paham ya? Iku ya bener. Tapi imam sapa wae ya bener. Piye-piye nggo iling-ilingan kita ora sok suci, ora sok paling bener. Mulane makmum siapa saja. Dawuh Nabi wa sholat wajibatun alaikum khalfa kulli muslimin barron kana au fajir. Jelas ya. Mulane kula niku kan umumnya kiai dadi imam ning iki dadi imam kula niku jarang ngiling-ilingan nak ilmu iku akeh. Paham nggih? Ilmu iku mungkin suatu saat kula mun sepuh nggih mungkin suatu saat jadi imam. Tapi saiki ngiling-ilingan bahwa yang kayak saya itu ya roh hadis ya sahih. Kowe sekali mergo ora roh hadis. Wes saiki ra sekali. Nah, sesuai sholat wajibatun alaikum khalfa kulli muslimin barron kana fajiron wa in amilal wa sholatu te sholati wajibatun wajib ala kulli muslimin ya barron kana au fajiron wa in amilal. Sekolah suwun ampun pernah anti kitab-kitab sing dikarang tiyang saniki asal orangnya soleh minna harus sampai dukung karena tadi supaya sanad ini mutalasikoh, mutarobitoh dan terus mutawasilah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa itu kita tidak tahu kayak tadi tentang haid. Andai kan Said Muhammad nggak ngarang tentang haid, tawaful haid, kita kebingungan ngadepi fenomena di mana yang menghentikan haid itu obat. Dulu namanya orang berhenti haid ya karena musimnya berhenti. Tapi sekarang kan macam-macam. Dan kalau kita tidak mengesahkan obat penahan haid, yo saatnya tenan wedok-wedok haji. Enggak dong, wae tuafi fadon yang Mekah mau diberi waktu 4 hari. Haite pitung dino. Nah, saatnya gak. Usadul Tegal, dul sawah, tuafi rasa perkara. Mau bingung notok. Iya betul. Jadi boleh mikir jadi ulama ini. Cuma tak persetujuan ibu-ibu, mikir tak benar. Senangannya kok coba persetujuan ibu-ibu. Ini hukum, ini hukum. Kamu kudu kredibel apa? Marajiknya jelas, yang ngendikan kitab itu harus jelas dibaca oleh orang yang jelas. Karena kitab yang sama dikorek oleh yang berbeda bisa beda. Ngofur awal para nih mudur. Gus kitab jenengan tak beli 10 juta. Kenapa? Kalian baca Anda kok enak. Ini mau darani bodoh. Cara dia itu kitabnya Mbah Mun Biswa itu enak. Kalau dia nak mau cara rapati enak, mari kitab saya ada kitabnya Mbah Mun. Kitabnya begitu tubuh ya. Jadi ini nanti alasan justifikasi ini muridnya jadi. Kitab saya beda sehingga bacanya juga beda. Coba kalau saya pakai kitab itu pasti hebat. Ajar. Tapi yang jelas tadi kitabnya sama, kalau yang baca beda juga beda. Karena membaca kitab itu dibutuhkan khazanah. Kalau khazanahnya banyak, dia apakah akan bisa menjelaskan secara banyak. Makanya istilah Allah itu fasalat audiatum biqadariha fahtamala sayyi zabadar. Hujan dari langit itu semuanya suci mensucikan. Tapi bareng ceblok ning ngisor ada kubangan yang sebelumnya sudah najis karena tempat letong. Air yang suci mensucikan bernasib sial jadi najis. Ada kubangan yang sudah bersih, telaga bersih, steril. Ya sudah, jadi air yang suci mensucikan, bergelimang, berkeberkahan. Makanya kata Allah, anzala minas sama'i ma'an, tapi fasalat audiatum biqadariha. Biqadariha kelaman status kadari audia. Banyu kok langit ku podo, tapi kok natuk jurang karek berstatus anut jurangin najis jadi najis, nak wadai suci
suci. Nah itu kata Imam Ghazali, semua ulama bilang hadza matalul Quran itu koyok Quran kolange itu suci mensucikan. Nak kena qalbin salim ya dadi obat kanggo umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena ati sing kotor dadi aset politik, ditekuk sana, tekuk sini. Lho nggih, saiki Quran kok ditekak. Nah itu karena Quran itu jatuh itu sudah suci mensucikan. Tapi kena kolban yang tidak saliman. Makanya syaratnya orang membawa Quran harus kolban salim. Itu hati-hati. Terutama yang kapasitasnya ulama Quran harus hati-hati betul menjaga apa? Hati. Saya termasuk kiai yang nggak pati suka tamu. Bukan karena status tamunya itu enggak. Takut kalau kelamaan terima tamu itu ada dikte dari tamu. Dikte itu misalnya kalau yang sering salam tempel harus saya hormati. Padahal kadang dia melanggar secara hukum. Tapi kalau saya ada pati akrab kan saya masih sesuai konstitusi ulama. Tapi saya juga gak anti tamu. Tetap tak peduli sakadari. Tapi saya tidak akan berlebihan karena tadi nggak boleh ulama didikte hukum sosial. Nah, toh gak apa-apa didikte. Sampai apal daerah ini beda-beda apa? Rasa dijelas no, maksudnya bedanya apa rasa jelas. Mesti ada daerah mesti daerah lumah apa lah? Nah, nggak boleh ulama karena tadi sosial itu kalau lama-lama itu mendikte. Saya itu pernah ditamoni ada kaji 8 itu orang kaya semua. Dia ngelola pengajian santunan yatim piatu. Itu setiap acara dapat 100 juta. Singkat cerita dia tanya gini, Gus, boleh nggak yang 10 juta tak pakai pengajian? Dan Pak, yang nyangoni kiai pakai uang itu, makan-makan panitia aja pakai uang itu. Saya tanya, undangan sumbangan itu di acara apa? Acara santunan yatim piatu. Tak jawab, tidak sah. Kalau kamu mau pengajian pakai uang kamu sendiri, uangnya panitia. Nyangoni kiai atau makan-makan harus pakai uangnya panitia. Tak contohnya, misalnya begini, saya ini PKS, saya ini Muhammadiyah, atau saya ini MTA, atau saya NU. Ternyata mubaliknya itu dari MTA. Mungkin yang NU ya ragilem nyumbang. Dibalik misalnya cara gini, Rakob itu orang NU, terus ngerti nak pembicaranya dari MTA, kira-kira datang nggak? Enggak kan? Atau sebaliknya, kamu orang MTA, ngerti nak mubaliknya dari NU, datang nggak? Enggak. Tapi karena disebut yatim piatu, MTA ya nyumbang, Muhammadiyah nyumbang, PKS ya nyumbang, NU yang bakal wong sing biasane medhit wae nyumbang karena disebut yatim piatu pasti orang itu iba. Nah, dan tulisan di undangan itu menggantikan sehot. Acara penyantunan yatim piatu berarti sehot. Soal adalah minta untuk yatim, berarti mustahilnya juga yatim piatu. Nangis orang 8 tuh nangis. Tapi karena mereka orang kaya sadar, saya bersumpah yang dulu dipakai mubalek dan makan-makan tak ganti uangku pribadi. Berarti selama ini 2 tahun ini saya salah. Saya ragu terus makanya tanya jenengan. Terus saya bilang gini, mulane sama anak suanaku, gak usah salam tempel, mari sampean ngerayu aku. Enggak Gus, justru saya hormat karena jenengan jujur. Ini penting, makanya saya nemuin tamu itu mesti ada angku-angkunya sedikit. Bukan niat angku sama tamu, biar hukum tuh tetap sesuai konstitusi. Lo coba sekarang setelah ditulis santunan yatim piatu, orang ingin nyumbang itu berdasar keinginan apa tuh? Yatim piatu. Iba. Munggo krungu sing pidato ora grupe, kira-kira gelem nyumbang tuh. Ayo wong kene misalnya ditulis pembicara Pak Sukino, kira-kira nyumbang. Utawa Pak Sukino ana undangan pembicara Marzuki Mustamar, kira-kira gelem. Karena ini musuh bebuyutan misalnya. Tapi nak muni yatim, oh iku mbok edaro ning Solo ya Pak, mbok edaro ning Malang, ning Bojonegoro. Karena itu yang menjadi sebab berarti mustahilnya ya yatim. Ya, kalau ingin makan-makan ya pakai uang di luar itu. Do nangis lah. Tapi kalau saya nuruti lunak karena mereka tamu, terus kaji-kaji, ya salam template, nggih sakjane nggih sepudi, tapi pun umum, nggih sepudi nggih mumpun umum. Terus hukumnya ngene, ana hukum ini insya Allah mboten napa-napa. Mana ada fikih ana hukum?
Ono kitab takrib wa taqulu salat insyaallah. Wa harumar ruba insyaallah. Ono fikih ngono. Jadi saya sebetulnya bukan angkuh, tapi tak jaga izzatun nafsi, harga diri seorang ulama. Tapi bukan karena harga diri saya, enggak. Harga diri konstitusi hukumnya Allah dan Rasul. Disebut walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Hukum harus kuat, harus izzah, angkuh. Angkuh itu kuat, bukan angkuh sombong, angkuh yang kuat, bukan angkuh sombong. Sampai nangis, tapi orang tadi soleh betul. Sudah 2 tahun itu biasanya dipeletet 5 juta untuk acara itu. 2 tahun berarti kan 10 juta. Kudu sampean ganti, nggih Gus, kula ganti dhuwit kula. Nak rapat mboten mengke debat bareng. Oh ya lanang tenan, ya apik sing takon. Itu bagus itu. Karena tadi kalimat minta tadi adalah sehat. Padahal nek bab mu'atos sehat itu bisa diganti dengan mu'atos. Misalnya mohon sumbangan untuk yatim piatu acara di sini. Orang pertama iba itu kan karena disebut yatim. Ya mau, sing medit wae nyumbang, sing beda firqah wae. Mulane sing hati-hati kamu. Lah misalnya terus koyo kula ulama apian, mbek tamu wedi mun sing salam template takoki ngono. Sakjane. Terus terakhir insyaallah. Ono pekeh kok. Pelo. Hukuman. Aku insyaallah lah. Kulo maksudnya kulo ora oleh jaga konstitusi. Mulane kulo niku mboten seneng tamu, mboten krana tamune mboten dijaga. Ulama itu dijaga supaya biar tetap sesuai apa konstitusi. Ya misalnya mertamu sak kadare 5 menit, 10 menit, misalnya kepeksa ya pas ngeten iki lah. Pokoknya sekadar, bukan karena masalah tamunya tadi. Ini dijaga. Ya misalnya bertamu sak kadare 10 menit mon. Iku wae nak siap ngaji, ojo nak siap ngerayu ojo. Ada fitnah tok. Karena tadi kita harus sesuai konstitusi. Itu tadi misalnya kadang kita mubalagh sumpahane Fortuner, uang kita di ATM mungkin sampai 50 juta, 10 juta. Kok saiki untuk salam template kok uang yang harusnya dialokasikan ke jaya. Tapi mau 5 juta, 5 juta itu kalau misalnya anak yatim dengan uang 5 juta mestinya bagian itu 2,5 juta. Gara-gara dindet bisa jadi 2.200.000. Kali 300.000 bagi mereka mungkin sangat besar. Lagi pula cara kula sing pokok nggih sekotnya tadi napa? Sekotnya tadi kan untuk yatim. Ya. Terus tanya lagi dia. Pernah Pak ngadakan pengajian di luar acara yatim piatu dapat berapa? Dia ngaku dapat 10 juta. Tapi kalau untuk yatim piatu dapat 100 juta karena tadi. Ini mesti lintas firqah, lintas ormas, lintas medit sugih. Oh, medit lah metu. Nah, yatim piatu disebut sing biasane medit lah itu tetap iba. Asal waras loh. Itu kan bukti acara pengajian biasanya dapat 10 juta, tapi yatim piatu sampai 100. Nah kalau motifnya itu berarti itu biman zilatil akdi, pengganti akad. Berarti sihot ijabnya ya seperti itu. Karena seperti itu yang mustahiknya ya yatimnya. Kira-kira seperti itu cara fatwa saya. Saman boleh tidak setuju. Nak wani ketemu pangeran yang bantah aku. Neng bab ngene-ngene iki wis gak usah napa hukum wa ora usah muni apa insyaallah ada hukum wa iki hukume Allah. Memang Allah melarang haknya apa makan harta atau haknya ya, jelas itu. Nah kira-kira seperti itu. Nah kalau seperti itu memang harus dijaga. Konstitusi ulama itu harus dijaga. Al-Fatihah. Mungkin salaman masal gedine bodoh mriki mboten napa-napa. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ij'alna mutawaddina fika mutanasihina fika mutabadilina fika ya Allah. Hatta namshiya fi ardika wa fi mulkika ya nuhsi sunnataka wa sunnata habibika Muhammad hayatan kullaha la ilaha kalimatika wa li i'zazi dinika ya Allah. Hatta tardo'ana wa taghfir lana ya Allah. Ighfir lana dhunubana kaffir anna sayyi'atina tafana ma'al abrar.
Allahumma barik lana fi ahlina fi dzurriyyatina fi talabi barakatan minka wa auna minka ya fi haqqi fadlikal wasi' wa rahmatikas sabiqat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam wa baraka. Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.